Om Swastiastu. Halo semeton, kembali lagi bersama kami di channel Dunia Balian. Seperti biasa, kita akan mengulas segala misteri dan mencoba mengungkap misteri yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya sekarang opening di tepatnya di bawah pohon bambu, yang dimana pohon bambu ini adalah pintu masuk menuju sebuah bungalow yang terbengkalai, yang konon katanya sering terlihat penampakan makhluk astral yang sering dilihat oleh warga sekitar. Bersama saya Jerwadi. Dan saya Gus Jack. Saya Benat. Saya mohon maaf karena Jero istri nggak bisa ikut sekarang untuk explore hari ini karena dia lagi liburan ke Qatar, jadi nggak bisa ikut. Ya bener. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kami tetap bisa berkarya. Saksikan terus Dunia Balian, tetap jaga Alam bawah sadarmu. Nah, semeton, jadi bangunan bungalownya ada di sebelah sana. Jadi kita lumayan lah, sekitar 20 meteran jalan ke sana. Dan di sini juga tempatnya agak becek karena hujan tadi ya. Jadi kita pelan-pelan aja jalannya sana. Bagaimana? Jadi lo kita langsung jalan sana. Ya, tapi saya di sini mau mengulas sedikit ya, karena sekarang baru kita pertama nyampe tuh, kita habis ngopi udeng sama Banten kayak gitu tuh, udah ramai kayak gitu, Ya. udah ramai yang kayak anak-anak kecil kayak gitu di tempat opening kita tadi di pohon bambu tuh. Ya mungkin karena di sini suasananya di bawah pohon bambu ya, mungkin Ya, auranya agak ini sedikit. ya agak ya creepy gitu lah. Ya. Jadi kita langsung jalan aja yuk, Ya. menuju bangunan. Yuk. Oke semeton, jadi di sini bangunan yang pertama ya. Kita langsung lihat aja yuk. Berarti ya emang nggak terlalu limbung sih, tapi takutnya ada benda-benda tajam. Ini ada ruangan, kita masuk aja sini. Swastiastu. Nah, jadi semeton di sini ada ruangan ya, karena di dalam ini ada dua ruangan kayak seperti itu. Dan sini juga kayaknya bangunannya udah rapuh ya. Ya udah Hancur. sekitar bertahun-tahun lah terbengkalai. Dulu ini masih, seingat saya masih beroperasi gitu. Jempol. Ya, kamar mandi tuh. Ini kecil. Nah, di sini ada satu kamar mandi. Jadi kayak apa, bangunan bungalownya tuh kayak kamar, terus ada satu kamar mandi kayak gitu sih. Nah, semeton bisa lihat masuk dia. Dan lihat di atapnya kayak ada kelelawar ya. Oke semeton, jadi di sini ada kamar mandi ya. Ya, di sebelah bangunan ruangan yang saya bilang kamar tadi tuh, di sebelahnya tuh ada kayak kamar mandi gitu. Ada kamar mandi, dan di sini kayaknya bangunannya udah jebol ya karena hujan waktu ini. Bandi sih. Ya, kita nggak bisa ke dalam karena udah pada rapuh, dan takutnya jebol kayak gitu. Di sini saya ingin bertanya pada Abdi Jero, bagaimana auranya di sini di bangunan yang pertama ini? Nah, kalau saya sendiri sih rasakan baru masuk tadi itu udah kayak panas, kayak pengap kayak gitu. Padahal ruangannya kan terbuka, Ya. banyak yang jebol kayak gitu. Nah, di sana sih melihat satu sosok kayak apa namanya ya, samar kayak gitu. Dia tuh rambutnya panjang kayak gitu, tapi cowok nih, bukan cewek, bukan kunti, cowok ya, berjubah merah kayak gitu. Tapi Matanya ditutup. ya, matanya ditutup, cuma kelihatan bibirnya aja. Oke semeton, jadi itu yang Jero Adi rasakan di bangunan pertama. Jadi selanjutnya kita coba explore lagi ke bangunan yang kedua. Oke ya, ikuti kami terus. Mas beli becek bro. Oke semeton, jadi kita sudah berada di bangunan yang kedua. Jadi kita langsung masuk aja. Swastiastu. Oke sebentar, jadi inilah bangunan kedua, udah nggak terawat banget, dan auranya di sini semakin meningkat, tensinya.
saya rasakan sendiri kayak gitu. Mungkin gimana ya teman-teman? Saya udah bulu kuduknya udah merinding sekali ini. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mungkin kita masuk aja yuk. Ya, kita masuk. Berapa kira? Nah, tuan. Kita dulu. Ini muka nih, no. Oh, jadi di sinilah kondisi semeton. Sini sangat baunya sangat menyengat sekali ya. Dan di sini terlihat ada kasur ya. Gimana di Jero? Tampaknya kita nggak bisa berlama-lama di sini ya. Kita langsung saya Saya di sini tekankan mohon maaf karena baunya sangat tidak enak di sini ya. Saya mau mual kayak itu. saya mau muntah ini. Mungkin kita akan ngobrol di luar ya. Oke, semeton karena tadi baunya agak menyengat sekali ya. Jadi Ya. kita nggak kuat lama-lama di dalam. Lama-lama di dalam. Tapi tapi saya rasakan tadi energi paling kerasa sebenarnya di sana. Karena ada sosok yang nggak asing lah namanya bagi semeton. Nanti kita akan kasih tahu di belakang video aja, di akhir video aja biar nggak di skip videonya, biar terus ditonton ya. Jadi di sana ada sosok yang lagi tiduran kayak gitu di atas kasur dan baunya. Bro, ini ada penonton yang ikut muntah-muntah. Ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke bangunan Lanjut ke berikutnya. ruangan yang selanjutnya yuk. Man, katanya? Ya. Apa lu di situ? Kencing. Nih, Nomor dulu dong. oh. Gini. Swastiastu. 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 Jadi ini tipe-tipe ruangannya sama ya seperti yang tadi ya, nggak ada beda-bedanya. Kamar mandi dalam juga dan Ada model gimana ya? Model minimalis kayak gitu Ya. ya. Tapi lebih apa namanya? Cuma nggak tahu kenapa karena ruangan yang tadi aja yang ada kasurnya nomor 2 ya tadi ya. ya Nomor 2 ini ruangan nomor 3. Biasanya kalau di hotel atau di tempat penginapan, kalau di tempat di apa namanya? Tempat pariwisata itu nggak ada angka 3, tapi di sini ada. Dan terbengkalai kayak gitu. ya, Mungkin kan konotasi dari angka 3 itu kan biasanya horor kayak ya angker kebanyakan. Iya, angker. Konotasinya kan kayak gitu. Tapi sejauh saya di sini ini sih apa namanya? Merasakan di sini ada satu sosok kayak apa gimana ya? Tinggi, kepalanya besar kayak gitu, terus rambutnya keribo kayak gitu, dan perutnya buncit. Tadi dia ada di sebelah toilet sini. Tapi dulunya mungkin waktu sebelum terbengkalai ramai mungkin yang melihatnya. Ya mungkin, tapi penyebab karena terbengkalai ini Ya, jadi horor. mungkin kita langsung ke ruang sebelahnya yuk. Oke sebentar, jadi ini dia ruangan yang ke-4. Ini ruangan. Ya, ada nomornya. Ya, bunga itu. Tenang, penonton, tenang. Rupanya sudah jebol, sudah mau jebol. Ada. Nah, ini jadi ini ada bangunan nomor 4 ya, dari bangunan yang ketiga tadi. Di dalamnya sama. Mungkin kita masuk aja biar nggak dimandang nampak. Oh, Panas semua. Oke, saya merinding sini ya.
Semeton bisa lihat. Ya jadi di sini bangunan nomor 4 ya. Jadi apa namanya? Sama kayak tadi bangunannya. Modelnya ada kamar mandi kayak gitu dan ruangan minimalis. Tapi sejauh ini auranya di sini yang paling gini. Di sini ya? Ya, yang paling mau apa namanya? Menunjukkan eksistensi lah kayak gitu. Saya juga tadi lihat selebat hitam itu lewat ke sini tapi Kalau dilewat masuk ke dalam ruangan. ya dari sini lewat ke sini. Oh iya, iya. Itu dah di sini emang sosok itu yang apa namanya mendiami sosok tinggi besar. Kalian Semeton bisa lihat ada bunyi sesuatu di atas kayak gitu. Mungkin bisa terekam di video. Jadi sosok itu saya jelaskan. Jadi sosoknya apa namanya tinggi besar, terus matanya merah, rambutnya gimbal kayak gitu. Jadi sosok itulah yang makanya di sini orangnya agak panas dan mungkin Jadi di sini itu ada banyak sosok berarti ya? ada banyak sosok Dan beda-beda dia. ya setiap bilik beda sosok kayak gitu. Tapi satu yang menguasai di sini poinnya. Nanti kita akan bahas di akhir video. Kita akan ke bangunan yang terakhir. Kami informasikan di sini ada 5 bangunan. Jadi ini bangunan keempat. Kita akan lakukan ke bangunan yang terakhir. Saksikan kami terus. Jatuh. Ini ruangan nomor 5. Jadi inilah ruangan terakhir. Sama sebenarnya di dalam kayak gini juga. Apa namanya? Ruangan minimalis juga. Dan apa namanya? Di sini auranya sama kayak nomor 4 ya. Ya. Gimana? Lebih gimana ya saya bilang ya? Selalu merinding aja rasanya. Iya benar, karena semakin kita ke dalam tuh semakin apa namanya semakin masuk ke alamnya dia kayak gitu. Jadi kita explore aja langsung ke dalam. Baik Semeton. Jadi ini ada tulisannya ya rumah hantu. Entah siapa yang buat. Iya, mungkin kreatif anak muda. Tapi kalau biasanya saya explore di daerah Denpasar, pasti ada graffiti. Tapi di sini mungkin nggak punya cat pilok, jadi apa namanya pakai seadanya kayak gitu. Cat pilok. Oke, Bidino gimana? Suasananya sejauh ini? Sejauh ini sih masih pas apa namanya makhluk-makhluk yang ada di dalam ini keluar semua pada berseliweran kayak gitu. Ada juga yang mengikuti penonton kita, juga ada yang di belakang. Jadi di sini ada yang nonton kita bikin video. Jadi kalau Semeton mau nonton kita ikut, kita bisa komen aja dan nanti kan bisa di kami chat atau apa namanya lewat media sosial kan. Ya, dan juga kalau Semeton ada yang punya rekomendasi tempat bisa nanti komen-komen di kolom komentar. Ya, mungkin ada yang juga punya misteri yang bisa setidaknya kami ungkap, kami akan berusaha bantu untuk mengungkap. Nah, jadi kita akan melakukan proses visualisasi dan mungkin aja kita akan mediasi, tergantung penonton ada yang mau karena juga istri lagi liburan ke Qatar jadi nggak bisa untuk mediasi. Oke, jadi kita back ke halaman aja ya, biar lebih luas. Oke Semeton, jadi di sini Belijero akan melakukan penarikan energi, akan menarik energi makhluk astral yang ada di daerah sini. Oke Semeton, jadi saya sudah melakukan penarikan energi tadi dan saya sudah dapat poinnya. Di sini bahwa banyak memang penunggu di sini yang mengawasi kita dari tadi. Baru kita masuk tuh udah dari pohon bambu tuh ada anak-anak kecil yang mengikuti penonton kami. Terus juga ada
apa namanya, sosok tinggi besar yang berada di sebelah kiri saya ya, jadinya sebelah kanan kamera lah, yang menonton kami di balik pohon mangga ya, pohon mangga lah. Dan masih banyak makhluk-makhluk sekitar, dan satu poin makhluk yaitu pocong yang ada di sini, yang apa namanya, yang waktu kita masuk ke dalam ruangan yang ada kasurnya itu Ya, yang nomor ya, yang saya dua. bilang nomor 2, yang lagi rebah-rebahan di sana kayak gitu, lagi nyantai lah kayak gitu. Bener. Oke semeton, jadi di sini saya akan lakukan proses visualisasi yang dimana kita tadi ya bro mengeksplor apa namanya, bangunan-bangunan satu-satu, makhluk-makhluk apa aja yang ada di sini. Saya sudah apa namanya, kedatangan bintang tamu tukang gambar saya yang dari apa namanya, Arab Saudi. Jadi dia akan menggambarkan apa aja makhluk yang ada di sini. Kita di sini tidak akan lakukan proses mediasi dan uji nyali karena tempat dan apa situasi nggak memungkinkan, tempatnya udah pada rapuh kayak gitu. Saya takut orang yang yang berpartisipasi terkena bangunan-bangunan yang jatuh kayak gitu. Jadi kita langsung ke visualisasi aja. Yuk silakan gambar maju. Jadi mungkin perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sigit Maulana. Nah, jadi dialah yang akan menggambarkan sosok-sosok apa aja yang ada di sini. Tapi spesialnya hari ini kita akan menutup mata dan dia akan menggunakan mata batinnya untuk menggambar apa yang ada di sini. Akan menutup mata dari Kang gambar ini dan kita saksikan nanti apa ya yang akan menjadi hasilnya nanti. Jadi sebelum kita melakukan proses menggambar, kita sudah buka dulu mata batinnya biar bisa melihat sosok apa aja yang ada di sini. Untuk memastikan ya, untuk memastikan. Ini berapa? 3, Oh ya. Ini 5. 5. Oke. Jadi emang tidak kelihatan apa-apa. Jadi kita langsung aja proses menggambar. Silahkan. Next setting sih. Nah semeton, jadi kita sudah selesai lakukan untuk proses visualisasi, dan saya mohon maaf sekali lagi kita tidak bisa mediasi dan kita tidak bisa untuk uji nyali karena cuaca sudah mulai gerimis hujan. Jadi kita visualisasi apa namanya, gambar aja langsung. Nah sebelum itu saya mau nanya nih pada tukang gambar yang dari Arab Saudi ini, gimana nih Bang Bang Sigit, untuk pengalamannya ngamal tadi melihat sosok-sosok gitu secara sekilas mungkin. Lumayan menegangkan ya, Lumayan menegangkan. mengerikan juga Iya. karena tidak langsung bisa ditatap Jadi kayak apa namanya, kayak jelas. nggak bisa tupis-tupis gitu kayak gitu ya, apa namanya, kayak menyampingi kayak gitu ya. Oke. Jadi saya akan mungkin cek. Jadi di sini ada banyak gambar ya, di sini ya ada banyak sosok. Jadi saya ingin bertanya kepada Belijero, untuk gambar yang ini tolong bisa dijelaskan apa sekiranya. Nah ini adalah sosok tinggi besar, matanya merah dan rambutnya gimbal, terus badannya besar kayak gitulah. Nah inilah sosok tadi yang tarik menarik bersama apa namanya, teman yang penonton kita yang mau mediasi tadi. Sebenarnya kita mau mediasi karena ditolak oleh ini, jadi tidak bisa. Kita sebut aja ini Jero Gede Bendungan Karang kayak gitu, sama Jero Gede lah kayak gitu. Dan untuk gambar yang kedua, Nah ini adalah sosok kalau bahasa Indonesianya buku hijau lah, buku hijau yang ada di kamar nomor 3 tadi, nomor 3 ini ada di sana, yang sekelebat lewat kayak gitu ada di waktu kita mau masuk ke kamarnya. Inilah sosoknya gitu, mukanya besar dan apa namanya, badannya hijau kayak gitu. ini Sultan biar lebih jelas gambarnya. Dan ini ya gambar yang ketiga. Nah ini gambar yang ketiga, ini adalah ini bukan gini ya, saya apa namanya, saya klarifikasi, ini bukan cewek ya, ini cowok tapi rambutnya panjang. Dia itu
Dan ini ada anak-anak kecilnya yang tepat berada di belakang kita ini, pohon bambu. Ini pohon bambu, anggap aja pohon bambu ya, karena dia takut-takut berani menggambar tadi. Jadi tapi warnanya ini merah. Kalau di Bali namanya ini uang samar. Kayak gitu. Jadi Ini semeton. Dan yang terakhir nih saat spesial kayaknya nih yang mengejutkan sekali nih. Ya, Kenapa bisa ada di sini? Karena mungkin tadi kita nggak bisa melakukan mediasi. Iya. Jadi kita melakukan visualisasi seperti inilah gambarannya. Tolong bisa dijelaskan. Oke, jadi inilah sok pocong. Kalau yang pocong identik dengan biasanya kan teman muslim ya yang udah meninggal terus ya nggak tenang terus bisa menjadi pocong kayak gitu. Tapi kalau untuk di Bali biasanya kan makhluk-makhluknya kayak yang pertama tadi ya, ada jero gede, ada yang namanya buto ijo kayak gitu, ada yang namanya anak kecil, wong samar segala macam. Tapi ini yang paling beda, ini yang paling lain. Nah, jadi saya tadi mau mediasi ke pocong ini karena mungkin dia tahu histori kenapa bangunan ini bisa terbengkalai kayak gitu. Karena dia paling beda kayak gitu. Tapi karena jero gede Pedungun Karang tadi, karena dia atasannya itulah, ini bawahannya, jadi dia itu tidak mengizinkan kayak gitu. Jadi tadi kita sangat melelahkan proses tarik menarik kayak gitu. Nah, akhirnya orang kita tidak mengadu ilmu atau apapun, kita cuma meminta dengan baik-baik. Jadi ya beliau tidak mengizinkan, jadi kami tidak memaksa. Oke, karena cuaca udah mau hujan banget, kita akan explore ke tempat-tempat yang lebih itunya membuat bulu merinding, Yang lebih ekstrim. Tapi kita mainstream. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saksikan terus Dunia Balian, tetap jaga alam bawah sadarmu. Om Santi Santi Santi.